bahwa Anda ini punya hutang dengan bank dan Anda nggak perlu takut. Jadi mindset pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video ini dibuat pada hari ini jam 2 pagi. Kira semua orang, sebagian orang, mungkin kalau tidak semua ya, sebagian banyak orang tuh mengalami yang namanya hutang. Hutang itu adalah salah satu problem yang sampai detik ini banyak sekali di antara teman-teman kita, juga kita sendiri yang kacau pikirannya, kemudian juga jadi tidak tenang hidupnya. Tidak tenang karena masalah hutang. Jadi video ini saya akan berbicara soal bagaimana caranya menyelesaikan persoalan hutang yang melanda pada diri kita ya. Jadi disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan itu, apa yang saya utarakan ini adalah pengalaman pribadi. Jadi teori-teorinya mungkin kalau tidak didapatkan di buku-buku atau di teori-teori, saya kira dimaklumi ya. Karena ini pandangan, dan pandangan ini semoga bisa memberikan salah satu oase tersendiri ya bagi teman-teman yang mungkin pada hari ini, pada detik ini kalian nonton ini sedang punya hutang kayak gitu ya. Jadi hutang itu ada dua yang saya tahu. Hutang pada orang, hutang pada bank. Jadi dua hutang ini memiliki konsekuensi dan cara menyelesaikannya juga beda-beda seperti itu ya. Nah, mula-mula sebelum masuk pada bagaimana cara melunasi hutang, yang pertama saya ingin mengenalkan diri saya kepada teman-teman bahwa saya ini adalah mantan pegawai bank yang juga kerjanya adalah pernah mencari orang untuk berhutang. Jadi saya ditarget dalam 1 bulan itu, di masa training saya harus mengeluarkan dana pinjaman kepada para pengusaha. Itu 1 bulan itu, waktu itu di tahun 2013 itu 500 juta kurang lebih ya. Jadi kalau dalam 3 bulan itu kira-kiranya saya bisa mengutangi orang itu 1,5 M. Setelah itu baru targetnya lebih banyak lagi. Akhirnya dari proses saya bekerja itu banyak sekali orang-orang yang saya temui yang punya problem pada konteks hutang ya. Pada konteks hutang pada bank. Waktu itu juga yang saya temui juga ada persoalan hutang pada orang, manusia, atau ya mungkin bisa manusia itu tetangganya, teman akrabnya, saudaranya, dan macam-macam. Nah, atas dasar pengalaman itu akhirnya saya ingin berbagi kepada teman-teman yang saat ini punya hutang. Pertama, kalau Anda punya hutang kepada bank, pertama bank dulu, jangan dipikir dalam-dalam. Itu solusi yang pertama. Jangan jadikan beban yang seolah-olah itu menghantui Anda setiap hari. Ya, itu dulu. Anggap saja adalah salah satu kesalahan terbesar mengapa saya harus berurusan dengan bank. Kalau pikiran itu sudah ada dan Anda sudah mulai tenang bahwa Anda ini punya hutang dengan bank dan Anda nggak perlu takut. Jadi mindset pertama itu. Setelah itu niatkan, mantapkan bahwa bank akan segera saya selesaikan. Kok enak ngomongnya mas? Wong sampai nggak merasakan. Misalnya Anda ada yang mengatakan seperti itu malam hari ini, pagi hari ini. No problem. Memang menenangkan pikiran saat punya hutang itu adalah problem tersendiri juga. Makanya tips pertama dari saya adalah tenangkan dulu, pikirkan dulu bahwa bank bukan satu-satunya masalah pada diri Anda. Tapi bank adalah tantangan gitu ya. Tantangan bahwa saya akan bisa melunasi bank.
Seperti itu. Baik, itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah jika Anda tidak hanya punya hutang pada bank, tetapi juga punya hutang kepada manusia, orang, bisa teman, bisa saudara, bisa kerabat, bisa teman dekat, sahabat dekat, guru, atau siapapun, maka mulai hari ini ambil buku, mohon dicatat kalau yang berkenan, ambil buku, kemudian Anda catat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Terus dibagi dua, ya. Hutang pada orang, hutang pada bank. Baik. Kalian catat nomor 1, hutang paling awal kepada siapa? Oh, kepada bank. Catat kepada bank berapa? Catat. Terus yang kedua, catat lagi. Hutang pada siapa? Kalau pada manusia, taruh di pinggir di sini. Misalnya bikin kolom 2 kayak gitu ya. Saya kebetulan nggak ambil contoh. Yang jelas, ya, coba dulu kalian tulis dulu. Terus yang ketiga, terus sampai seterusnya. Setelah tercatat semua hutang-hutang kamu, kamu baca ulang, simpan dengan apa? Kalau bisa dilaminating, kalau nggak bisa laminating, segera kalian ambil tembok kamar pribadi Anda tempel. Plek. Kalau nggak mau di tembok, ya di buku yang kalian bawa setiap hari. Catat, sudah. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mulai langkah yang pertama, doa. Ya, niat kepada Allah bahwa ini saya punya hutang. Ya Allah, saya niat semoga Allah memudahkan saya, memberikan kelancaran pada saya, niat saya, berikan saya jalan, berikan saya, bukakan saya semua yang tertutup, supaya saya bisa segera menyelesaikan hutang-hutang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalian mantapkan baca bismillah, kalau bisa Fatihah juga selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Allah, saya ingin membayar hutang. Sudah. Setelah selesai itu, kalian mulai memikirkan pekerjaan apa yang ada saat ini. Kalau misalnya kondisinya tidak bekerja, artinya memang seorang wira swasta sudah bangkrut ya, nggak punya apa-apa, pekerjaan udah buntu misalnya, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau Anda punya istri, yakinkan pada istri bahwa saya hari ini niat dia akan segera membayar hutang. Pokoknya kamu doakan saja, nggak usah tanya bekerja apa, doakan saja gitu, nggak usah cerita doa apa saja kepada istrinya. Setelah selesai itu, tadi kan udah kita catat nih. Nah, renungkan, sudah berapa tahun Anda punya hutang? Sudah berapa lama? Kalau misalnya sudah hampir setahun, belum selesai, biasanya ada problem satu. Anda berhutang, bayar hutang dengan hutang. Nah, mulai detik itu, jangan berhutang lagi. Bismillah, gak mau ngutang maneh. Bahasa Madunya, tak au tak boleh. Itu. Gak tahu bahasa Sundanya, bahasa apanya ya. Jadi yang penting sudah niat gak mau hutang lagi. Sudah. Oke, kan sudah catat. Kan? Niat gak mau hutang lagi. Saat itu Anda sudah gak punya hutang pada tahap ini. Karena Anda sudah pengen gak hutang lagi. Wes. Setelah itu, hilangkan cita-cita tadi. Cita-cita yang membuat Anda berhutang. Pengen punya usaha 2, pengen usaha 3 tadi. Akhirnya pakai bank. Udah, hilangkan itu. Udah, yang penting sekarang niatnya bayar hutang. Dan nggak mau berhutang. Setelah kalian masuk pada sesi ini, ke sesi keempat ini, tadi kalian itu akan masuk pada kebiasaan. Ya, kebiasaan berhutang itu biasanya karena kita pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan. Itu problem pasti. Keinginan apa dengan kondisi realitas gak ketemu. Ini namanya masalah kan. Jadi karena itu masalah dan hutang, sudah sekarang adalah kalian coba untuk, menurut saya secara pribadi, dan ini sudah saya lakukan adalah tadi udah berhenti berhutang. Sekarang kalau Anda posisinya gak punya pekerjaan ya,
banyak sekali yang akan saya jelaskan, terutama mengenai pekerjaan apa yang tepat. Kerjakanlah dulu apa yang bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Misalnya sehari-hari kita habis 100.000, cari pekerjaan. Nukang bangunan boleh, jualan apa pagi boleh. Gak usah gengsi dulu, sudah, gak usah gengsi. Yang jelas apa yang bisa kebutuhan tiap hari supaya nggak hutang, itu kerjakan. Udah. Setelah itu mulailah untuk berpikir barang-barang apa yang saat ini tidak berfungsi, dan misalnya siapa yang sudah datang mau nagih, itu dibayarkan. Nah, kalau nggak ada sama sekali kondisinya, nggak ada yang mau dijual, oke, nggak ada yang mau dijual kondisinya. Jadi kondisinya begini, orang-orang yang kamu hutang itu temui. Jangan bank dulu, bank biarin dulu, jangan diangkat kalau telepon. Nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan nggak diangkatnya gimana. Sekarang saya fokus pada orang. Temui dan minta maaf. Maaf, kondisi saya begini, saya mohon maaf. Saya tidak mau janji tepat waktu, tapi berikanlah saya keringanan. Saya akan bayar utang Anda. Sekarang saya nggak punya kerjaan apa-apa, tapi saya mau bekerja. Nah, itu ya. Terus satu-satu minta maaf. Pasti responnya banyak, ada yang nggak terima, ada yang terima. Nggak jadi masalah. Yang penting sudah ditemui. Dah. Bank juga sama. Kalau Anda punya utang di bank, dan hutang di bank itu berjaminan, artinya ada jaminan. Itu menurut saya sederhana kalau ada jaminan. Jadi mulai sekarang jaminan apa yang di bank sudah. Kalau itu rumah, kontak agen properti, misalnya Malang Mega Properti, atau banyaklah agen itu dikontak. Kalau di Malang ya, Malang Mega Properti kalau di Malang. Itu kalian kontak, minta bantu jualkan. Setelah itu, daripada disita bank, mending jualkan sendiri, nanti akan menutup. Kalau jaminan sih gak ada masalah, gak terlalu. Kalau yang pinjaman tanpa jaminan. Nah, pinjaman tanpa jaminan itu ada dua. Kalau Anda sedang berada pada posisi kena pinjol, ini problem sendiri. Ini caranya nanti akan saya jelaskan di next video. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah di kondisi hutang yang bukan bank-bank pinjol ya, yang punya angsuran setiap bulan. Itu menurut saya, itu mulai sekarang kalian juga ketika ditelepon, ya sudah minta maaf saja, gak usah takut sama sama salesnya atau sama tukang tagih. Ya sampean temui apa adanya, gak punya apa-apa mas, gak usah malu, gak usah takut, kondisinya sudah seperti itu ya. Daripada kamu makanya tadi pikiran ketenangan tadi di awal itu, guys, gak usah takut. Nah, doa tetap terus dilanjutkan. Terus kemudian solusi berikutnya adalah mengurangi pengeluaran. Jadi kalau ada pedagang itu coba cari terobosan baru dan mulailah temui teman-teman yang sukses. Teman-teman yang sukses siapa aja, teman-teman ditemui. Jangan sampai diam, temui semuanya, terus minta solusi. Saya mau butuh nasihat pekerjaan apa yang tepat. Jangan gengsi. Saya mau apa? Kalau nggak bisa bekerja, belajar ya pada teman yang bisa bekerja. Kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya itu bisa dilakukan seperti itu. Misalnya jadi makelar. Jadi sudah, kalau utang besar jadilah makelar. Jadi Anda datang ke rumah-rumah dijual, ke perumahan atau ke real estate atau properti yang ada untuk bantu jual dan dapat komisi. Gitu. Kalau itu nggak bisa dilakukan, sudah mulai dari kecil. Jangan hutang lagi, intinya jadi jadi orang yang bisa bekerja untuk kebutuhan sehari-hari dulu, dan terus udah yakin Allah akan menemukan jalan, kayak gitu loh. Jadi kan ini kan mentok, jadi karena mentok jangan sampai berpikirnya waduh gak mungkin bisa ini mas, gak mungkin bisa, harus lari ke Malaysia, jangan dulu. Iya kalau mampu ya, jangan dulu. Jadi sudah 1 bulan kalian jalani apa yang saya sampaikan ini, insya Allah tidak lama akan dibukakan semuanya seperti itu. Kalau Anda adalah orang muslim yang nonton video ini, segeralah sowan pada ustadz, sama kiai, sama tokoh-tokoh yang kalian percaya ya, untuk mintakan doa, untuk beriadah, wiridan, baca selawat, karena bisa saja utang itu akan lunas dengan cara seperti itu, dan itu terbukti banyak yang melakukan itu. Saya ingin bercerita, ada salah satu juragan kaya sekarang ini, dia kaya raya sekarang, dia cerita utangnya banyak dan hampir tiap hari didatangi orang rumahnya, dan bahkan diancam. Hanya dia datang, udah seorang guru, kemudian dia baca ini, ya nggak lama lunas. Banyaklah cerita-cerita seperti itu. Nah, sekarang saya akan menceritakan diri saya sendiri. Misalnya, saya punya hutang di bank angsuran setiap bulan seperti ini. Saya punya utang ke pinjol, misalnya karena kepepet. Kenapa? Karena tadi ya itu,
pengen berhutang dengan hutang, hanya hutang. Hanya saya cuma minta maaf pada teman-teman semuanya, saya melakukan pekerjaan ini, saya melakukan ini, saya begini, dan saya akan begini. Akhirnya alhamdulillah hutang terlunasi. Meskipun masih ada beberapa yang masih dalam proses penyelesaian dari buku yang udah kita catat tadi. Itu aja, semoga bermanfaat, dan saya kira ini adalah berbagi pengalaman. Tetapi kalau Anda hari ini sedang dalam kondisi punya masalah dan hutang besar, saya doakan semoga segera lunas. Allah semoga segera lunas dan bisa melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.